Yogyakarta, kota yang dikenal dengan kehangatan budayanya, geliat pariwisatanya, dan kehidupan masyarakatnya yang penuh warna. Di balik hiruk-pikuk jalan raya dan keramahan warganya, terselip cerita tentang sektor-sektor kecil yang sering terlupakan. Sektor informal yang menjadi nadi kecil penggerak kota. Di antara mereka, terdapat tukang parkir yang menjadi aktor penting dalam keseharian kota kita. Mereka adalah penjaga ruang-ruang kecil di pinggir jalan, memastikan kendaraan terparkir rapi di tengah terbatasnya ruang publik. Namun, di manakah mereka berdiri dalam sistem yang lebih besar? Bagaimana dinamika kerja mereka terbentuk di persimpangan antara kebutuhan ekonomi, peraturan, dan ruang kota yang terus berkembang? Mari kita telusuri lebih dalam, menyelami cerita para penjaga parkir ini. Sektor informal yang tidak hanya menjadi pengisi ruang kota, tetapi juga menjadi bagian dari denyut kehidupan Yogyakarta. Selamat datang di mini dokumentari sosiologi ekonomi di balik peluit juru parkir. Kalau saya pribadi sih jarang sih, soalnya keluar biasanya pakai Gojek, Grab gitu. Tapi ya sekali pernah lah. Cukup sering sih. Mungkin kalau terlalu mahal enggak ya, jarang. Paling mahal itu 5.000 biasanya. Kalau aku sih sampai sekarang belum ya kalau buat masalah tarif. Tapi itu dikarenakan karena aku kan masih pakai motor plat H ya. Nah, dari motor Deko. Tapi kebetulan dari teman-temanku yang dari Jakarta itu kadang-kadang dia pakai plat BK motornya tuh sering ditagih secara lebih sih dibanding mungkin warga-warga lokal. Kayaknya sih kalau yang saya temukan ya, ada yang tertata, ada yang enggak sih. Tapi kayaknya kebanyakan nggak tertata sih, soalnya menghalangi pengguna jalan kaki begitu. Beberapa ada yang belum, apalagi di Galeria ke kanan ya, kalau dari timur, dari timur, Galeria ke kanan. Oh iya, Dari Galeria ke kanan itu tuh kayak buat macet ya, setiap aku berangkat kuliah pasti sana macet karena parkiran. Mungkin setuju nggak setuju ya, karena kayaknya di semua tempat tuh, hampir semua tempat tuh ada tukang parkirnya yang Ya begitulah, sedikit perspektif dari masyarakat muda yang ada di Jogja. Dan rasa-rasanya bukan hanya mereka bertiga yang merasakan hal itu. Sepertinya banyak orang yang ada di Jogja merasakan hal yang sama. Lantas, bagaimana sebenarnya realita yang dihadapi oleh juru parkir sendiri? Kalau boleh tahu, ini dengan masnya namanya siapa? Mas Patra. Nanti boleh dimasukin video nggak namanya? Boleh ya? Megang parkiran di sini udah berapa lama, Mas? 5 tahun. 5 tahun. Kalau boleh nanya lagi, umurnya Mas Patra berapa Mas sekarang? 26. Berarti sejak umur 21 ya, Mas? Sebenarnya kalau teknis parkir di sini tuh gimana sih, Mas? Maksudnya ada pembagiannya kah per tempat atau per gang gitu? Nah, itu tuh biasanya yang megang itu otoritasnya gimana, Mas? Di sana Pasar Beringharjo. Oh, jadi ada bosnya.
Kalau gini ini sistem bagi hasilnya gimana? Bagi dua. Berarti yang jaga di sini sama bosnya yang di sana gitu. Kalau yang jaga di sini kira-kira berapa orang sih, Mas? 3 orang. 3 orang. Terus selama tunggu parkir di sini pernah ada kayak kasus gitu nggak, Mas? Kayak misalkan motor hilang atau helm hilang gitu? Ada. Biasanya gimana, Mas, itu kalau tanggapannya di sini? Mau diulang apa gimana? Iya, nggak apa-apa, lanjut aja, Mas. Gimana, Mas? Kalau di sini dulu pernah ada kasus kayak motor hilang atau helm hilang gitu nggak, Mas? Ada, Mas. Kalau solusinya biasanya gimana, Mas, kalau di sini? Kalau saya kan baru sih. Heeh. Paling punya helm Heeh. Oh, motor hilang. Kalau helm hilang tuh biasanya gimana? Minta ganti rugi atau gimana jadinya? Atau sebenarnya udah di luar tanggung jawabnya sini? Kalau kasus kemarin tuh di luar tanggung jawab. Oh, gitu ya, Mas. Terus terakhir nih, Mas, menurut berarti namanya siapa, Mas? Kalau Patra. Juga Patra 1, Patra 2. Oh, Patra 1, Patra 2 gitu. Ada nggak sih harapan buat pemerintah atau gimana gitu? Kalau saya sih cuma anggota lah istilahnya. Heeh. Jadi cuma tahunan. Oh, gitu. Kalau menurut Mas Patra, jadi juru parkir di sini itu akan bisa jangka panjang nggak? Bertahan lama nggak? Kayaknya saya juga kurang tahu. Oh, kurang tahu. Kedepannya juga nggak tahu. Oke, ya udah, Mas, kalau gitu terima kasih banyak. Iya. Oke, terima kasih banyak ya, Mas. Oke, Mas. Kita telah mendengar keluhan masyarakat, para pengguna jasa parkir yang merasa terganggu oleh parkir yang berantakan dan harga yang terkadang cukup mahal, terutama bagi kendaraan dengan plat nomor kota-kota besar seperti Jakarta dan juga sekitarnya. Nah, semua ini adalah gambaran nyata bahwa ada yang tidak beres di jalan-jalan di Yogyakarta. Dari wawancara dengan tukang parkir, Malioboro, Patra 1 dan Patra 2, kita tahu bahwa ini bukanlah kebetulan. Parkir ilegal diatur dengan skema yang jelas. Ada bos wilayah dan ada pembagian hasil. Mereka tidak hanya melanggar aturan, tetapi mereka juga membuat sistem yang tidak legal sehingga menjerat ketentuan yang berlaku. Ini bukan hanya sekedar mengenai parkir ilegal, namun lebih daripada itu. Ini terkait dengan ketidakpedulian dan pembiaran yang terus berlangsung. Mengapa hal ini terus terjadi? Mengapa parkir ilegal yang merugikan masyarakat dan merusak perekonomian bisa terus tumbuh? Ya, merusak perekonomian karena faktanya ada sebagian dana yang harusnya menjadi hak negara, tapi pada akhirnya hanya dilahap oleh kepentingan pribadi semata. Apa ini semua bisa terjadi? Bahkan di tempat-tempat yang ramai dikunjungi. Apakah pemerintah sebenarnya sudah tahu, tetapi mereka pura-pura buta dan tuli? Kota Yogyakarta yang awalnya adalah kota wisata akan tercoreng namanya. Kota Yogyakarta yang awalnya kita kenal sebagai kota yang indah dan penuh dengan budaya akan menjadi kota dengan nama kota parkir liar. Parkir yang sekilas hanya masalah sepele, nyatanya memiliki kisah yang cukup rumit di baliknya. Pertanyaannya, akankah kita terus mengedepankan ketidakpedulian di atas ketertiban? Kita lihat yang akan datang. Mas. Hei, Mas. Mas apa? Somai. Gak enak somai. Waduh, anaknya Mas. Anaknya bakso. Lihat aku somai karo bapak. Oleh. Oh, bapak beli kisah. Awas, Cok!